Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak PLH Rektor Yayan Ambon, para Wakil Rektor Yayan Ambon, Bapak Dekan Fakultas Syariah YN, para Wakil Dekan, serta para Ketua Jurusan dan pejabat di lingkup Yayan Ambon, para dosen yang kami banggakan, teman-teman dari POSE ya, Ketua Presnas Forum Studi Silaturahmi Studi Ekonomi Islam, dan semua teman-teman mahasiswa yang kami banggakan. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan dengan seminar nasional dengan tema potensi pariwisata halal berbasis kearifan lokal dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Maluku. Jadi perkenalkan saya, izinkan saya untuk, saya bingung ini kursinya seperti talk show, tapi di judulnya seminar, ya kita jalanin saja untuk menjadi moderator dalam seminar kita pada kesempatan kali ini. Adapun yang menjadi pembicara, di sini telah disiapkan 4 pembicara, namun sebagai intro terlebih dahulu, kita akan berbicara terkait dengan pariwisata halal atau halal tourism, di mana kalau dalam data dari Salam Gateway, wisatawan muslim itu pada tahun 2019 kurang lebih berjumlah 200 juta orang atau 200 juta wisatawan muslim yang melakukan traveling atau perjalanan. Ini artinya potensi yang sangat luar biasa besarnya, walaupun memang setelah itu dilanda COVID, tapi sekarang saya pikir dia akan trennya menaik, bahkan Presiden telah menginstruksikan kepada imigrasi untuk memudahkan dalam hal visa on arrival dan lain sebagainya. Dan tidak hanya di Indonesia, di negara lain pun wisatawan atau pariwisata terus digenjot. Di Hong Kong misalnya imigrasi pun dilonggarkan, di Saudi umroh dimudahkan, bahkan yang tadinya umroh harus pakai mahram, sekarang nggak usah lagi pakai mahram gitu. Boleh umroh tadi karena untuk meningkatkan tingkat wisatawan yang datang, pengunjung yang datang di negara tersebut. Baik teman-teman yang berbahagia, artinya pariwisata sangat mendukung perekonomian kita. Bahkan dia akan menciptakan sebuah ekosistem yang besar karena berkaitan dengan UMKM, akomodasi, gift and souvenir dan lain sebagainya. Tidak berpanjang lebar, saya akan panggil pemateri yang akan berbicara terkait hal ini, yang akan berbagi insight atau wawasan dengan kita semua. Yang pertama dari Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, silakan Pak. Disperindak atau Disperindak. Silakan Pak, mohon maaf. Kita berikan aplaus untuk perwakilan dari Disperindak. Bapak Kepala Dinas Disperindak. Mohon maaf Pak, dengan Bapak siapa? Pak Yahya. Kalau dalam jadwal sini Pak Yahya akan menceritakan atau berbagi dengan kita, nge-share dengan kita tentang peluang dan tantangan pariwisata halal di Maluku. Pemateri kedua dari OJK, mungkin diwakili oleh Pak Nofri ya. Silakan Pak ke depan. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Nofri dari OJK. Beliau insya Allah akan berbagi dengan kita tentang kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif mendorong perkembangan industri keuangan. Tadi mungkin karena gaya hidup halal ini kan sebuah tren yang nanti akan menciptakan ekosistem yang sangat berhubungan dengan segala macam industri, baik itu industri kecil menengah, makanan, food and beverage, akomodasi, hotel dan lain sebagainya, bahkan sangat berhubungan dengan industri keuangan. Pemateri kita selanjutnya dari Bank Syariah Indonesia. Ada? Pak Ditya? Dari BSI? Nggak ada ya? Oke, saya baca. Selanjutnya, pemateri dari Masyarakat Ekonomi Syariah yang akan diwakili oleh Ibu Dr. Talha. Kita berikan aplaus untuk beliau.
Beliau akan membahas tentang penguatan pariwisata melalui gaya hidup halal atau halal lifestyle. Silakan. Saya di mana dong? Saya sini aja deh. Oke. Baik teman-teman sekalian, telah hadir bersama kita, udah duduk bersama dengan kita, 3 narasumber yang akan berbagi dengan kita, share tentang kita, memberikan insight, wawasan terkait tentang tren halal tourism atau pariwisata halal yang sekarang sedang menjadi tren. Bahkan di Maluku kalau kita lihat sebenarnya potensi pariwisatanya bagus ya, pantainya keren-keren, gak kalah dengan Bali, gak kalah dengan Lombok, dan tempat-tempat yang keren lain di tempat lain. Tapi mungkin saya kurang tahu apa tantangannya, apa hambatannya sehingga pariwisata kita kurang begitu viral atau terkenal seperti tempat pariwisata di tempat lain. Mungkin yang pertama saya akan berikan waktu dan kesempatan kepada Pak Yahya untuk menyampaikan terkait tentang pariwisata di Maluku. Silakan Pak. Terima kasih saudara moderator, Pak Novian dari OJK, Ibu dari Bapak-bapak, Ibu-ibu dari Sivitas Akademik IAIN Ambon, Pak Wakil Rektor, Pak Pembantu Rektor, Pak Dekan, adik-adik mahasiswa, Origen yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berklarifikasi dulu ya. Yang mestinya menyampaikan materi ini adalah Dinas Pariwisata. Tapi tidak apa, saya menyesuaikan saja karena ada irisan pariwisata sama Dinas Perindak. Siap. Nah, berbicara terkait dengan peluang pariwisata halal, saya mau ilustrasikan begini. Ekonomi dunia tidak dalam keadaan biasa-biasa saja. Dia berdampak kepada ekonomi regional, ekonomi nasional maupun ekonomi daerah. Tetapi yang bertahan itu adalah teman-teman UMKM sama IKM. IKM itu tidak bisa berdiri sendiri. Pasarnya ada pasar offline, pasar online, dan pasar di tujuan wisata. Nah ini bicara tentang pasar tujuan wisata. Data kami di Dinas Perindak Provinsi Maluku itu kurang lebih 3.000 sampai 4.000 data IKM sama UMKM. Kalau IKM itu ada proses industrialisasi. Kita mengolah bahan baku sagu menjadi stik, menjadi mie sagu, itu IKM. Dan itu rumahnya pembinaan itu ada di Dinas Perindak. Kalau UMKM itu tidak ada proses industrialisasi. Kita membeli aqua, lalu sekaligus kita jual. Itu namanya UMKM. Dalam analognya, kalau bicara UMKM sudah termasuk dengan IKM. Tapi kalau IKM belum tentu UMKM. Nah UMKM ini dibina oleh koperasi. Sehingga segala sesuatu yang berkaitan dengan pembinaan ada di 2 instansi tersebut. Kementerian Perindustrian dan Kementerian Koperasi. Pariwisata dia membina terkait dengan UMKM atau IKM yang sudah merambah ekonomi kreatif. Nah adik-adik semua ini kan objeknya. Di berbagai negara, semua produk-produk itu tentu ada yang berhalal dan ada yang tidak halal. Nah kebijakan pemerintah lewat Menko Marifet ataupun kementerian lembaga lain, halal ini sudah menjadi sesuatu yang berpeluang. Ketika produk tidak punya halal, maka itu sulit untuk masuk pangsa pasar. Apalagi pangsa pasar di dunia negara-negara Islam. Contoh misalkan, saya ulang lagi, kemarin kami melakukan ikut serta dalam pameran TEI, Trade Indonesian Export, itu dilakukan setiap tahun dengan menghadirkan para buyer, pembeli-pembeli dari luar negeri, dari Turki, dari Nigeria, dari negara-negara Islam, Asia, Amerika. Nah banyak produk-produk yang kita ditawarkan oleh UMKM yang berskala kecil maupun berskala besar. Nah
lebih banyak mereka sasar itu adalah produk-produk kuliner, cemilan-cemilan. Nah kebetulan kita Provinsi Maluku itu membawa sagu, produk sagu, ikan, abon, keripik, jus pala, dan lain sebagainya. Alhamdulillah syukur semua itu sudah berhalal, berlabel halal. Ternyata ketika terjadi kontak bisnis, selain membelanjakan dalam B2B, ada tawaran-tawaran. Mereka sudah menukar kontak dengan UMKM kita. Salah satu UMKM kita itu yang ada di Gom Perdamaian. Itu namanya Ibu Dei menjual stik sagu dan mie sagu. Cempaka ya? Cempaka. Itu termasuk binaan kami. Tawarannya luar biasa sekali. Dengan dolar kalau diuangkan itu kurang lebih 50 juta. Nanti tinggal mereka melakukan negosiasi. Tidak menutup kemungkinan negara-negara lain akan melakukan penawaran. Ketika kita sudah masuk di dalam linknya forum T itu, maka semua negara siapapun di dunia berkepentingan bisa untuk memantau perkembangan produk-produk itu. Nah ini kan peluang. Yang jadi persoalan adalah teman-teman yang ada mahasiswa ini. Bisakah kalian memanfaatkan peluang itu? Dari survei-survei kecil kami, ya kita melakukan survei, ternyata peluang-peluang ekonomi kreatif, baik itu barista, kopi barista, kemudian kopi-kopi kuliner yang lain, itu sudah makin digandrungi oleh adik-adik mahasiswa. Melakukan membangun spot-spot kecil. Kalau di Gong Perdamaian itu kan, abang boleh lihat, itu semuanya pada ibu-ibu. Dan ada beberapa mahasiswa. Tetapi di tempat-tempat lain, ada saya lihat di negeri Jasira sana, ada di Saparua, ada itu adik-adik mahasiswa yang sudah menyelesaikan studi ketika terjadi proses untuk mencari lapangan kerja, mereka terjun di situ. Bahkan dengan otodidak, memanfaatkan informasi-informasi digitalisasi, melakukan inovasi-inovasi sehingga menciptakan produk-produk yang sesuai dengan komoditi lokal kita. Kembali ke produk-produk itu, tidak bisa kita ada dalam pangsa pasar global maupun nasional ketika produk terutama untuk kuliner ya, dia harus memiliki berbagai standar. Iya kan? Kalau produk itu tidak punya standar, misalkan izin PRT dari Dinas Kesehatan, itu nggak bisa masuk pasar regional, pasar gerai modern. Usaha tidak punya NIB, tidak mungkin mendapat peluang peminjaman. Ya kan begitu. Tidak mendapatkan izin POM, tidak bisa masuk juga. Apalagi kuliner. Kemudian kalau tidak ada dalam dunia pangsa pasar, digitalisasi, itu juga bermasalah juga. Tantangan-tantangan itu yang perlu kita dorong agar teman-teman UKM atau IKM, semua itu bisa ada dalam persyaratan-persyaratan itu. Nah, instansi yang berperan di dalam menyiapkan segala itu, katakanlah, kami dari Dinas Perindak, memfasilitasi melakukan pendataan. Pendataan kepada pemula-pemula. Apakah itu teman-teman itu terjun di dalam IKM atau UKM, produksinya kuliner, pangan olahan dari rempah-rempah, ataukah dari hasil perikanan, itu potensi Maluku, ataukah dari kerajinan, fashion, seperti tenun-tenun dari Tanimbar, itu dilakukan pemetaan. Sehingga ketika pemetaan itu sudah dilakukan, kita bisa pastikan kelompok ini adalah kelompok milenial yang bergerak di UKM berbasis kuliner. Kelompok ini berbasis kerajinan. Sehingga potensi-potensi itu kita, instansi terkait, melakukan pendampingan, kita sudah jelas. Pendampingan ini. Itu dari sisi pemetaan kelembagaan. Kemudian dari sisi peningkatan kapasitas building, kita melakukan pelatihan.
Dinas PTSP melakukan pendampingan untuk bagaimana membuat NIB dengan sistem OSS. Ya kan begitu. Kemarin kita di Masohi kurang lebih 400 UKM atau UKM sudah melakukan transaksi untuk NIB-nya. Kemudian Dinas Kesehatan, lalu Dinas Pariwisata. Semua punya kepentingan kanwil agama menyangkut halal. Nah, ini harus dilengkapi. Jadi bukan saja halal yang dikedepankan. Kalau dibilang halal ya oke. Tapi persyaratan-persyaratan lain pun harus diokekan. Karena kalau tidak berarti produk itu tidak mungkin masuk. Saya punya pengalaman, kita mendorong teman-teman UKM, ada satu regulasi dari Kementerian Perdagangan, semua gerai-gerai modern nasional berkewajiban untuk menampung 15-30% dari produk yang dimiliki pada suatu ruangan outletnya itu, ruangan gerainya itu. Jadi kalau ibu bapak ke misalnya Fresh, ke Alfamidi, ke Oasis, sudah ada produk-produk lokal kita. Itu berkat dukungan kami untuk memfasilitasi. Karena itu kewajiban dari pelaku usaha. Ini kan peluang. Peluang itu kita harus tangkap. Ada regulasi untuk teman-teman gerai menampung pasar itu. Kalau bicara terkait pasar digitalisasi, semua kementerian, OJK pun demikian, BPKP pun demikian, Badan Keuangan, mereka sudah komunikasi dengan kami untuk memfasilitasi teman-teman UKM ini memanfaatkan pasar digitalisasi yang mereka punya. Jadi go digitalisasi. Sehingga kalau kita bicara terkait dengan peluang UMKM, peluang UKM itu sangat berpotensi sekali. Tinggal bagaimana teman-teman mengambil bagian di dalam situasi yang sudah berkembang ini, seperti kata adik tadi bahwa teman-teman milenial bukan menjadi bagian objek tapi menjadi bagian daripada milenial untuk mengembangkan ekosistem pariwisata berbasis halal. Barangkali itu dari saya menunggu dari sesi tanya jawab. Baik. Terima kasih. Terima kasih Pak Yahya atas share insight-nya terkait dengan industri halal, IKM halal. Jadi ternyata teman-teman peluangnya cukup besar ya. Tinggal bagaimana kita mau berinovasi, mencari peluang tersebut gitu. Tadi dikatakan sagu kita laku ada transaksi sampai sekian dolar ya. Nah, saya pun dengan beberapa teman-teman mahasiswa juga melakukan hal yang sama. Kita punya industri kecil terkait dengan makanan. Dan kita merasa dibimbing oleh BP POM bikin untuk persyaratan BP POM tersebut oleh OSS dan lain sebagainya. Artinya perhatian pemerintah terhadap peningkatan industri kecil menengah sangat besar gitu ya, banyak pelatihan-pelatihan. Tinggal bagaimana teman-teman milenial untuk memanfaatkan peluang tersebut gitu ya. Tantangannya saya pikir ada kepada diri kita ya gitu. Pasarnya begitu besar. Bahkan orang pariwisata itu kan sebenarnya bukan hanya tempat yang indah gitu, tapi makanan itu kalau menarik, unik itu kan orang datang, bahkan sampai berantri-antri. Ada namanya wisata kuliner gitu ya, jadi wisata bukan hanya tempat yang dituju, tapi kuliner, makanan yang didatangin gitu, karena memang enak, lezat, unik, dan lain sebagainya. Jadi saya pikir sangat menarik, tinggal bagaimana kita untuk memanfaatkan peluang tersebut. Adapun dari pemerintah sebagai regulator dan yang memberikan pelatihan-pelatihan, mereka sangat tanggap terkait hal tersebut. Selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari OJK terkait dengan perkembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di pasar modal ya? Bukan. Kemajuan pariwisata dan ekonomi kreatif dorong perkembangan industri keuangan. Kepada Pak Nofri kami silakan. Di kota Ambon ada pasar Mardika. Cakep. Jawab dong. Gitu. Ulangi. Enggak pada ngeh tuh. Di kota Ambon ada pasar Mardika. Cakep. Di pasar Mardika kita membeli ikan bau bara. Cakep. Semangat kami dari OJK, mari kita kembangkan ekonomi syariah. Oke, tepuk tangan.
Mau balas Kak? Mau balas Kak? Ada yang mau balas? Ada yang mau balas? Satu voucher buat yang balas. Ah tuh, satu voucher buat yang balas pantun tersebut. Lanjut Pak, lanjut. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tukar narasumber, silakan Pak. Iya, kita berganti narasumber kayak. Sebentar ya. Baik, yang kami hormati Sivitas Akademika dari Rektorat, Dekanat, Lingkup ini IAIN Ambon, para narasumber, Ibu Dokter, Bapak dari Dinas Pariwisata, dan moderator, serta para hadirin berbahagia, dan juga kami juga menyapa rekan-rekan dari FOSE ya, dari Presnas dan juga dari regional gitu ya. Baik, izinkan kami dari OJK pada kesempatan ini menyampaikan beberapa materi, beberapa slide lah lebih tepatnya karena memang waktunya kita batasi untuk membicarakan seperti apa sih kemudian dampaknya pertumbuhan, perkembangan dari pariwisata ini sendiri dan ekonomi kreatif, khususnya yang lebih spesifik adalah pariwisata halal terhadap sektor industri keuangan. Nah sebelum itu ini nggak banyak kok, jangan khawatir, ini hanya 7 slide saja. Jadi kalau saya satu slide 1 menit berarti hanya 7 menit saja ya, kultum ini, nggak lama kok. Jadi kami dari OJK sangat mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman FOSE, dan pada kesempatan ini kami juga mewakili Kepala OJK Maluku Pak Roni Nazra mengucapkan permohonan maaf, beliau tadinya berkeinginan hadir di kesempatan ini, namun dikarenakan ada kegiatan yang bersamaan, maka beliau menyampaikan kepada kami untuk dapat hadir dan menyampaikan materi terkait dengan permintaan dari panitia. Nah, dalam kesempatan ini tidak henti-hentinya kami di usia kami yang ke-11 tahun OJK, jadi nanti di tanggal 22 November kami akan menginjak usia yang 11 tahun. Kami ingin terus mengajak masyarakat, dalam hal ini kita semua yang ada di sini, untuk terus peduli terhadap industri keuangan yang ada di Indonesia saat ini. Jadi kami juga ingin menyampaikan bahwa kami dari OJK memiliki tugas pokok itu 3M. Ada yang tahu nggak 3M itu apa? Harusnya sudah tahu ya. Siapa yang tahu? Silakan tunjuk tangan. Ada voucher yang nanti kami berikan. Untuk kalian bisa belanja di pameran apa? Pameran ekonomi kreatif daerah. Ada yang tahu? Ayo yang tunjuk tangan, ayo. Ayo, abangnya. Abang yang ada di tengah-tengah para akhwat. Ya, silakan. Oh, terima kasih. Betul, betul. Nanti langsung dapat voucher. Nanti dapat voucher ya? Iya. Nanti dapat voucher Selamat, dari selamat. OJK. Nanti vouchernya hanya khusus berbelanja di pameran yang ada di bawah. Oke. Nanti masih ada 5 voucher lagi, aman, tenang. Nah, masih ada 5 voucher, harus perhatiin tuh Jadi teman-teman kita tuh. memang dari OJK itu memiliki tugas adalah mengatur dan mengawasi apa yang kita atur dan kita awasi. Yang kita atur dan kita awasi itu adalah industri keuangan yang legal di Indonesia. Perbankan, termasuk di dalamnya perbankan syariah. Kemudian industri keuangan non-bank, semua dari pegadaian, asuransi, perusahaan pembiayaan, BPJS dan sebagainya, dan kemudian juga pasar modal, dan dalam itu juga ada lingkup syariahnya juga. Dan yang kita lindungi apa? Nah inilah kemudian yang menjadi peran kita yang saat ini menjadi sorotan banyak masyarakat, bahwa kita mempunyai peran untuk melindungi kepentingan konsumen. Artinya rekan-rekan yang saat ini menjadi konsumen ataupun nasabah dari industri keuangan itu merupakan objek langsung perlindungan dari OJK. Jadi sekarang memang kita sangat concern terhadap hal ini karena kita ingin menciptakan stabilitas terhadap industri keuangan. Karena memang banyak pelaku ilegal, usaha keuangan ilegal atau bodong itu kemudian merubah image dan merusak image dari industri keuangan yang ada. Sehingga masyarakat enggan untuk bertransaksi langsung, dan banyak hal-hal yang kemudian memberikan a priori dan ketakutan masyarakat terhadap industri keuangan. Itu yang saat ini kita sering edukasi dan perkuat terus. Oleh karena itu rekan-rekan Bapak Ibu semua sebagai nasabah, sebagai masyarakat dari konsumen industri keuangan juga harus mengenal persis seperti apa produk-produk keuangan, lembaga-lembaga keuangan yang nantinya akan dimasuki. Dan dalam hal ini khususnya adalah kita juga
ikut mengatur dan mengawasi industri keuangan syariah. Jadi jangan khawatir, industri keuangan syariah itu juga diawasi dan diatur oleh OJK, dan bahkan OJK sendiri saat ini sudah memiliki 2 departemen khusus yang membidangi syariah. Jadi ada Departemen Pengawasan Bank Syariah dan Departemen Penelitian dan Pengaturan Syariah. Jadi memang kita sangat concern terhadap hal ini agar kemudian menciptakan ekosistem yang baik terhadap perkembangan ekonomi syariah ke depan, khususnya di sektor industri keuangan. Karena memang kalau kita bicara ekonomi syariah sebenarnya sangat luas ya, tapi kalau bicara di OJK-nya sendiri itu kita akan lebih spesifik berbicara mengenai mikro industri keuangannya, baik itu perbankan, non bank maupun pasar modal. Nah, untuk lingkup Maluku sendiri, ini yang menjadi ranah kami saat ini adalah kita mungkin balik dulu sebentar, kita melihat ke petanya tadi. Jadi memang untuk Maluku sendiri kita masih dalam tahap untuk terus melakukan penetrasi dan pengembangan industri keuangan yang ada di Maluku. Jadi tercatat saat ini di kami di OJK itu ada 18 bank umum dan dua ada bank umum syariah. Jadi setelah merger, jadi saat ini memang jumlah bank umum syariah itu menjadi lebih sedikit karena memang dulu kita mengenal ada BNI Syariah, ada Mandiri Syariah, ada BRI Syariah, ada BTN Syariah. Nah saat ini mereka melebur menjadi satu Bank Syariah Indonesia. Dan kebetulan di Maluku juga beroperasi Bank Muamalat. Jadi itu 2 bank syariah yang saat ini beroperasi di Maluku sendiri. Dan Maluku memang untuk BPR sendiri hanya ada 1. Namun ini kita sedang dalam sedang dalam proses kita mencoba memperkuat BPR yang saat ini ada di Maluku. Tapi memang ini bukan konvensional, bukan syariah tapi konvensional ya. Tapi nanti ini lambat laun siapa tahu dia melihat prospek syariah itu ada, jadi bisa jadi nanti mengembangkan ke bisnis syariah. Nah, ini adalah potret industri keuangan yang ada di Maluku, baik itu perbankan, non bank maupun pasar modal. Jadi memang Maluku masih punya potensi yang sangat besar untuk digarap dan dikembangkan potensi keuangannya sendiri. Nah, seperti apa gambarannya? Coba kita lihat. Ya, next. Nah, di sini kita melihat bahwa Maluku ini sedikit berbeda dibandingkan provinsi-provinsi lain. Jadi semangat berwirausaha di Maluku ini cukup tinggi, yang itu bisa kita lihat dari portofolio kredit atau pembiayaan. Jadi secara keseluruhan perbankan di Maluku itu dia jumlah dana yang disalurkan itu jauh lebih besar dibandingkan jumlah dana yang dihimpun di sini. Jadi artinya perbankan di Maluku itu menggunakan dana-dana dari luar Maluku untuk dia menyalurkan pinjaman yang ada di Maluku. Artinya semangat masyarakat Maluku untuk berusaha untuk memanfaatkan akses pembiayaan di perbankan itu cukup tinggi. Bahkan saking tingginya dana pihak ketiga, artinya deposito, tabungan atau giro yang dikumpulkan oleh seluruh masyarakat Maluku itu tidak cukup untuk menyalurkan kredit di sini, sehingga perbankan di sini melakukan kalau kami itu menyebutnya rekening antar kantor. Jadi mereka minjem dari ngambil dana dari kantor pusat dia untuk disalurkan di Maluku. Ini gambarannya ya. Jadi sebegitu semangatnya perbankan untuk mensupport usaha yang ada di Maluku dan ada potensi di situ. Dan bahkan ini semakin naik kalau kita bicara trennya. Namun memang yang memang saat ini menjadi concern kita adalah rata-rata ini semua larinya ke konsumtif. Nah ini yang menjadi persoalan juga karena kita sebenarnya ingin mendorong lebih besar ke sektor produktif, terutama di sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Nah saat ini kalau kita baca dari data yang ada, dari dana yang sebesar itu, dari pinjaman yang disalurkan hampir 15 triliun ya, 14,6 itu hanya 2% saja yang disalurkan di sektor pariwisata. Dan untuk ekonomi kreatif sendiri itu hanya 1,06%. Jadi sebenarnya masih besar potensinya untuk masuk ke sektor yang lain. Barangkali persoalannya bukan hanya dari sisi potensi saja ya, tapi mungkin barangkali dari pelaku usahanya sendiri, karena memang sektor pariwisata dan sektor ekonomi kreatif ini kan bukan hanya kita bicara, kalau perbankan itu kan lebih kepada tingkat risikonya ya, ke prinsip kehati-hatian yang dikembangkan. Jadi barangkali ini juga yang nanti menjadi concern, dan kami juga sering berbicara dengan dari pemerintah provinsi melalui forum TPAKD, tim percepatan akses keuangan daerah, bagaimana kita
mengedukasi para pelaku usaha di sektor wisata dan ekonomi kreatif ini untuk menseriusi usahanya. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kadis Perindak, bagaimana mereka mengurus perizinannya, bagaimana mereka kemudian mengelola, mendapatkan sertifikasi halal dan sebagainya, sehingga itu juga akan memberikan eh, trust, kepercayaan dari perbankan untuk penyaluran pembiayaan ke sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sendiri. Itu gambarannya. Nah, di sini kalau kita bicara sektor pariwisata tentu sangat banyak ya sektor pariwisata yang bisa kita kembangkan di Provinsi Maluku sendiri, karena memang Provinsi Maluku ini memiliki banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan dan tidak kalah dengan daerah-daerah yang lain. Jadi kalau jadi pada saat saya pertama kali datang ke Maluku, yaitu di tahun lalu di sekitar bulan September, saya langsung diajak itu ke Maluku Tenggara. Jadi pada saat itu ada festival Metike. Nah, di situ saya sangat kagum sekali dengan keindahan pantai yang ada di Maluku, dan itu sangat, ya kalau kita bandingkan dengan pantai-pantai yang ada misalnya di Bali sekalipun, itu pantai yang ada di Tual itu jauh lebih sangat bagus. Hanya memang posisinya adalah bagaimana pengelolaan dan pengenalannya saja, promosinya saja. Jadi tidak kalah bagus lah. Kalau kita jangan jauh-jauh lah, kalau kita misalnya di hari akhir pekan itu bermain-main ke arah Morella atau ke Liang begitu, atau ke Natsepa, itu kan juga pantai juga sangat-sangat indah dan tidak kalah dengan daerah-daerah yang lain. Jadi sebenarnya tinggal nanti bagaimana para pengusaha dan juga pemerintah untuk mengembangkan sektor-sektor yang potensi-potensi yang ada tersebut, sehingga nanti juga akan berdampak secara otomatis ke industri keuangannya sendiri. Karena kami sangat mengharapkan itu juga, karena ketika pariwisatanya ini berkembang, maka dengan sendirinya nanti para pelaku usaha yang ada di sekitar objek wisata tersebut tentu ingin mengembangkan juga usahanya. Dan ketika ingin mengembangkan usahanya, mereka pasti ingin perlu bantuan peningkatan permodalan dan sebagainya, dan juga akses pendanaan dan sebagainya. Dan itu kemudian ada ruang untuk industri keuangan masuk ke situ. Dan opsinya juga kalaupun harus syariah, kita juga punya gitu. Jadi memang itu yang menjadi concern kami. Begitu juga dengan ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif juga Ekraf saat ini, next slide, juga sangat berkembang dengan baik di Maluku. Jadi bagaimana kemudian banyak sekali usaha-usaha kecil yang kemudian dibina oleh banyak-banyak lembaga, termasuk pemerintah provinsi, pemerintah kota kabupaten, dan juga lembaga-lembaga vertikal lainnya seperti Bank Indonesia. Ya, itu juga sangat membantu roda perekonomian yang ada di Maluku secara umum. Jadi memang kita melihat kreativitas anak muda saat ini, pengusaha-pengusaha baru juga menjadi sangat baik, dan itu juga menjadi peluang yang besar bagi pengembangan industri keuangan yang ada di Maluku sendiri. Dan kalau bicara peran yang menjadi kami dari OJK sendiri, ya saat ini memang OJK selalu berkolaborasi, dan seperti yang kami lakukan kemarin di Masohi, kita baru saja menggelar puncak bulan inklusi keuangan, di mana kami berkolaborasi dengan seluruh industri keuangan menggelar yang namanya Pasar Keuangan Rakyat. Jadi untuk mendorong ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten Maluku Tengah. Dan juga kami ingin memperkenalkan bagaimana potensi pariwisata yang ada di Masohi itu sendiri. Karena kebetulan Pasar Keuangan Rakyatnya kita gelar di kawasan pantai di kawasan Inamarina. Jadi memang kita ingin memperkenalkan juga pariwisata yang ada di Masohi. Nah, itu yang menjadi menjadi concern kami juga di OJK untuk terus mengembangkan, mendukung, dan berperan terhadap sektor pariwisata, khususnya pariwisata halal yang ada di Provinsi Maluku. Nah, jadi itu saja barangkali ya Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Tidak lama kan, karena ini hanya 7 slide saja yang nanti kami sampaikan. Tadi nanti akan diperkaya juga, akan dilengkapi oleh narasumber berikutnya. Akhir dari kami, tadi ada pantun pembuka, ini pantun penutupnya. Jangan-jangan yang diingat hanya pantunnya saja ini ya. Ke Pulau Seram berburu rusa. Cakep. Tapi jangan ditangkap si anak rusa. Jika memang kalian ekonom rebani bisa,
Mari kita jadikan pariwisata halal Indonesia luar biasa. Oke. Demikian dari kami, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya pemaparan yang disampaikan oleh Pak Nofri dari OJK. Semoga bisa memberikan wawasan pada teman-teman sekalian. Melihat peluang, tantangan, peluang khususnya saya pikir sangat kecil ya, cuma 3% pariwisata sama ekonomi kreatif pembiayaan untuk dua usaha tersebut. Ini mungkin harus kita tingkatkan. Selanjutnya mungkin kita udah kehadiran Bapak dari Dinas Pariwisata ya. Ya tadi udah dari Pak Dinas Disperindak. Udah menyampaikan sedikit, mungkin akan lebih detail lagi dari Dinas Pariwisata. Dengan Bapak siapa Pak? Siapa? Rio, Pak Rio. Beliau akan memaparkan tentang tadi peluang sebenarnya dan tantangan pariwisata, khususnya pariwisata halal di Maluku. Kepada Pak Rio, kami persilakan Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Saya pertama-tama menyampaikan permohonan maaf dari Pak Kadis karena sementara beliau berada di luar daerah, sehingga kami selaku sekretaris dinas mewakili beliau untuk pemaparan terkait dengan peluang dan tantangan pariwisata halal ya dalam perkembangannya. Memang di ini menyebutnya sebagai pariwisata ramah muslim, muslim friendly. Jadi sudah bergerak dari halal ke muslim friendly di Maluku. Kami akan memaparkan kebijakan pemerintah daerah. Kita selalu merujuk pada kebijakan 5 tahunan yang merupakan janji-janji gubernur dan kemudian diintroduksi dalam visi misi RPJMD Provinsi Maluku. Mungkin slide berikutnya. Visi misi Gubernur Maluku 2019-2024, yaitu Maluku yang terkelola secara jujur, bersih, dan melayani, terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan. Visi besar ini kemudian diterjemahkan lewat 6 misi. Dinas Pariwisata kemudian beririsan atau memiliki korelasi dengan misi kelima, yaitu meningkatkan suasana yang kondusif untuk investasi, budaya, dan pariwisata. Slide yang berikutnya, visi dan misi ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam prioritas pembangunan daerah. Mulai dari percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, hingga prioritas ke-6, pemantapan suasana kondusif, damai dan harmonis, dan berbudaya yang mendorong peningkatan ekonomi daerah melalui investasi dan pariwisata. Saya kira tadi beberapa hal yang disampaikan dari OJK, korelasi pariwisata, investasi, ekonomi sudah dijabarkan. Sehingga dalam prioritas ini, prioritas ke-6 itu menjadi payung buat kami di Dinas Pariwisata dalam menerapkan langkah arah kebijakan strategi pembangunan daerah sektor kepariwisataan. Dalam kaitan dengan itu, kami kemudian mengajak kita semua, Provinsi Maluku terutama, memiliki potensi unggulan daerah dari 4 sektor. Yang pertama dari sektor perikanan, yang kedua dari sektor perkebunan dan pertanian, yang ketiga sektor pariwisata, dan yang keempat adalah sektor pertambangan. Pariwisata, potensi unggulan daerah kita tersebar di 11 kabupaten kota, baik wisata maritim, heritage atau peninggalan-peninggalan budaya sejarah, maupun wisata-wisata lainnya yang memiliki potensi untuk dikembangkan lebih lanjut di Provinsi Maluku, mendorong Maluku lewat sektor pariwisata bisa lebih maju dan memiliki kontribusi ekonomi yang cukup signifikan. Kontribusi kami untuk PDRB masih berkisar 1,54%, tetapi itu lebih banyak dikontribusikan dari sektor restoran dan hotel. Harapannya kontribusi ini bisa didiversifikasi dan kemudian memberi dampak yang lebih luas untuk ekonomi daerah. Lanjut, dalam pelaksanaan arah kebijakan kepariwisataan, Dinas Pariwisata tidak bisa
sendiri. Kepariwisataan juga merupakan ujung dari sejumlah hal yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah maupun ekosistem-ekosistem lainnya. Artinya ketika pertaniannya baik, perkebunannya baik, itu akan berdampak pada kepariwisataan. Jadi pariwisata ini tidak merupakan sektor yang berdiri sendiri, merupakan sektor yang mengedepankan kolaborasi. Karena kami berada di ujung dari sebuah proses dinamika pembangunan. Dalam kaitan dengan itu kami juga ada pendekatan pentahelix, di mana dalam kaitan dengan mendorong kepariwisataan, kita juga perlu dukungan dari akademisi, kita memerlukan dukungan dari para bisnismen atau usahawan, kita juga mengharapkan dukungan dari komunitas-komunitas, media, dan tentu kolaborasi dengan lintas sektor, termasuk dari tadi juga Dinas Perindustrian, Kadisnya juga sudah hadir, itu merupakan dukungan lintas sektor yang dapat mengembangkan kepariwisataan secara luas. Jadi forum-forum seperti ini sangat kami apresiasi karena ini juga merupakan bagian dari kolaborasi dengan Pentahelix untuk mendukung kepariwisataan, terutama pikiran-pikiran dari Bapak Ibu peserta seminar di IAIN ini, sehingga dapat memberi impact buat kami terkait dengan kebijakan-kebijakan kepariwisataan yang ada sehingga bisa kita optimalkan lebih lanjut untuk pembangunan daerah. Dalam kaitan dengan pengembangan destinasi wisata yang merupakan salah satu roh dari kepariwisataan, kita akan banyak sekali mendorong pengembangan destinasi, kemudian diikuti dengan dukungan ekraf, kemudian kelembagaannya, dan bagaimana proses promosinya. Dalam kaitan dengan itu, maka pengembangan destinasi wisata, konsep 3A, aksesibilitas, atraksi, amenitas, ada juga kemudian dikenal dengan 4A, yaitu kelembagaan, artinya penguatan komunitas-komunitas, organisasi-organisasi yang mendukung kepariwisataan. Selain aksesnya, akses ini baik akses transportasinya maupun akses komunikasi, elektrifikasi, kemudian atraksi, bagaimana festival event yang ada dapat mendorong kunjungan-kunjungan wisatawan maupun amenitas. Nah, nanti irisannya dengan Muslim friendly ini ada pada titik-titik ini. Amenitas yang ada di sarana-prasarana yang ada di tempat-tempat wisata itu juga menjadi hal yang penting selain nanti kelembagaan. Nah, dalam kaitan dengan Muslim friendly, pariwisata Muslim friendly, di Dinas Pariwisata irisannya ada beberapa, tapi yang dominan adalah terkait dengan sektor destinasi dan ekonomi kreatif. Di sini next slide, ada 17 subsektor ekonomi kreatif, mulai dari fashion, kria, sampai dengan pengembangan permainan. Itu ada 17 subsektor ekonomi kreatif yang dikembangkan secara nasional, tetapi dengan potensi yang ada di Maluku, kita fokus pada 5. Mungkin akan terlihat di slide yang berikutnya. Yang pertama adalah kuliner, yang kedua adalah kria, yang ketiga adalah seni pertunjukan, yang keempat adalah fashion, dan yang kelima karena Ambon sebagai city of music, maka subsektor ekonomi kreatif musik itu juga menjadi unggulan pemerintah Provinsi Maluku. Ini yang nanti punya irisan dengan tema yang kita diskusikan pada seminar ini. Lebih lanjut, pada slide berikut, kami coba untuk memperlihatkan tadi banyak disampaikan terkait dengan kredit ya dari sektor ekonomi kreatif pada perbankan. Nah, ini mungkin sebagai gambaran bagaimana pariwisata ramah Muslim itu tergambarkan dalam statistik. Indonesia menargetkan peringkat pertama dalam Global Muslim Travel Index pada tahun 2023. Tahun 2022 kita nomor 2 setelah Malaysia. Jadi dengan target itu, maka potensi untuk fokus ke pariwisata ramah Muslim ini menjadi semakin besar untuk dikembangkan secara nasional maupun di daerah-daerah. Yang kedua, populasi penduduk Muslim di Indonesia mencapai 6,88%. Ini adalah kondisi objektif di beberapa daerah juga termasuk Maluku yang akan sangat berkorelasi terkait dengan pariwisata ramah Muslim. Yang berikutnya adalah
Pengeluaran wisatawan muslim dunia itu kurang lebih 200 miliar US dollar atau mencapai 12% dari total wisatawan global menurut data Global Islamic Economy Indicator 2018-2019. Ini artinya cukup besar kue untuk pengeluaran wisatawan yang bisa di-share. Kita manfaatkan lebih lanjut terkait dengan pengeluaran wisatawan muslim, yang spesifik wisatawan muslim untuk mendukung pariwisata yang ramah muslim. Sementara di Maluku, pada tahun 2021, kunjungan wisatawan asing dari negara muslim ke Maluku hanya mencapai 0,55% dari total kunjungan wisatawan pada tahun 2021 tercatat 1.450 orang, baru hanya 0,55%. Nah, pada tahun 2022 sampai dengan statistik bulan Juni, kunjungan wisatawan dari negara-negara muslim telah mencapai 14,38% dari total bulan Juni, sudah tercatat 1.349 orang. Dengan catatan seperti ini, artinya pangsa pasar untuk wisatawan ramah muslim di Maluku itu masih sangat besar sekali untuk kita manfaatkan, karena kuenya masih kecil. 2021 hanya 0,55, tetapi berkembang 14,38%, masih di bawah 20% di tahun 2022. Artinya ini adalah hal yang sangat baik untuk kita lihat sebagai sebuah potensi untuk kita kembangkan ke tahun-tahun mendatang. Next, terkait dengan pariwisata ramah muslim dalam perspektif pariwisata, kata kuncinya adalah layanan tambahan atau extended services. Di antaranya, kemudahan menemukan sarana ibadah, kuliner yang bersertifikasi halal, oleh-oleh produk halal, kemudian hotel penginapan yang sesuai syariah dan ramah keluarga. Jadi dia lebih sebagai layanan tambahan yang bisa diberikan oleh para pelaku usaha atau ekosistem kepariwisataan menunjang pariwisata ramah muslim. Yang berikutnya adalah informasi pariwisata ramah muslim yang bisa diakses oleh wisatawan di berbagai media promosi cetak dan digital. Artinya sejak awal informasi ini harus tersampaikan ke wisatawan. Pemerintah pusat pada tahun 2021 kemarin telah mempublish pedoman wisata halal di 5 destinasi super prioritas di Indonesia. Di antaranya Labuan Bajo, Toba, dan destinasi super prioritas lainnya, yang ini bisa dijadikan contoh untuk pengembangan atau informasi pariwisata ramah muslim di berbagai tempat, termasuk nanti juga akan dilaksanakan di Provinsi Maluku. Nah, terkait dengan arah pengembangan pariwisata ramah muslim yang kita laksanakan di Maluku, yang pertama, kami tetap mendorong penyediaan sarana ibadah di berbagai destinasi wisata yang mudah diakses dengan kelengkapan sarana prasarana penunjang. Dinas Pariwisata Provinsi Maluku sendiri mengelola 3 destinasi, yaitu Pantai Liang, Pantai Namalatu, dan Gong Perdamaian. Pada tahun 2022 ini untuk Namalatu sementara proses pembangunan sarana ibadah untuk menunjang tadi pengembangan pariwisata ramah muslim. Di Gong Perdamaian kami juga sementara bekerja sama dengan PLN untuk kolaborasi sebuah tempat untuk bisa musala kecil untuk ibadah di Gong Perdamaian, karena aksesnya cukup jauh dari beberapa tempat di Gong Perdamaian. Di sisi lain, dalam mendukung ekonomi kreatif, maka kami telah melaksanakan beberapa pelatihan atau BIMTEK terkait sertifikasi produk halal bagi ekosistem ekonomi kreatif, terutama produk kuliner. Pada tahun 2021 dilaksanakan di Banda dan Saparua, yang diikuti oleh 30 orang masing-masing di Banda dan 30 orang di Saparua. Dan pada tahun 2022 di Kabupaten Malra, insya Allah dilaksanakan pada beberapa waktu ke depan di bulan November, itu sebanyak 30 orang yang melibatkan dalam proses pelatihan atau BIMTEK ini, kami libatkan Kementerian Agama, Dinas Kesehatan terkait dengan izin-izin produk, kemudian Balai POM, serta kami libatkan pendampingan dengan Pusat Kajian Halal dari Universitas Patimura. Nah, harapan kami kalau memang dari IAIN memiliki juga seperti ini, kami juga bisa berkolaborasi bersama untuk mendukung ekonomi kreatif untuk sertifikasi halalnya. Jadi kita kolaboratif, tidak cuma halal, kami juga mendorong untuk haki. Jadi produk ekraf disertifikasi haki oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan juga halal, dan untuk
daya saing usahanya juga dengan kesehatan dan Balai POM. Jadi kita kolaborasi produk-produk aircraft melalui lintas sektor seperti itu. Dan terakhir, dalam rangka promosi informasi pariwisata, kami juga memiliki berbagai platform digital. Yang pertama, bisa diakses informasi pariwisata melalui website disparmalukuprof.go.id. Kemudian kami punya akun YouTube Dinas Pariwisata Maluku, Facebook Dinas Pariwisata Provinsi Maluku, 2 akun Instagram Dispar Maluku dan Exotic Maluku Tourism, serta akun TikTok Dinas Pariwisata Maluku untuk mempromosikan destinasi dan produk-produk ekonomi kreatif. Dan terakhir kami tutup materi ini dengan sebuah pantun, tapi jangan bilang cakep. Kemarin Menteri Pariwisata datang dan tidak lagi cakep. Diarahkan untuk responnya dari kearifan lokal. Jadi kita, apa Pak Fadli kemarin? Sadap. Sadap. Jadi setiap pantun kita sadap. Jadi tidak lagi cakep, harus mendorong kearifan lokal. Jadi izin Pak Moderator, kami tutup dengan pantun, main-main ke kebun cengkeh. Sadap. Naik angkot warnanya kuning. Sadap. Mari sambut wisatawan dengan ramah, membuat pelaku usaha semakin senang. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan aplaus sekali lagi buat materi dari Dinas Pariwisata. Luar biasa ya. Ibu nanti harus pantun juga Bu, 2 pemateri udah pantun tuh. Teman-teman yang berbahagia, tadi udah disampaikan beberapa materi terkait dengan peluang, ternyata cukup besar. Sekarang aja sampai Juni udah 1.349 wisatawan. Artinya kalau sampai akhir tahun bisa 2 kali lipat ya, bisa sampai 3.000 ya mudah-mudahan. Dan kalau dikalikan setiap wisatawan mengeluarkan uang 1 juta 2 juta, kalikan aja itu peluangnya cukup besar gitu ya. Ini menjadi apa ya, peluang buat teman-teman untuk menghasilkan cuan ya dari wisatawan tersebut. Baik, selanjutnya kita udah hadir materi selanjutnya dari Ibu Dr. Tolha yang akan membahas terkait tentang halal lifestyle ya Bu ya. Penguatan pariwisata halal melalui gaya hidup halal atau halal lifestyle. Langsung saja saya berikan kesempatan kepada Ibu Dr. Tolha untuk menyampaikan materinya. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang sengena jadi pemateri terakhir itu banyak hal yang disiapkan itu sudah dapat bahas. Jadi sudah terbahas kan. Otomatis nanti mungkin ada beberapa yang di slide yang akan kita skip. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalaulah tadi memang dari pertama pembicara kita itu lebih terfokus pada tempat kita, pada Maluku, pada slide terakhir ini atau pada pemaparan terakhir ini mungkin agak lebih umum dulu dalam artian melihat bagaimana ekonomi halal ini secara global. Jadi dia lebih berawal dari yang bersifat umum. Mungkin lanjut. Jadi kalau kita berbicara tentang lifestyle, maka itu berbicara tentang bagaimana bagian dari hukum Islam itu akan diaplikasikan, diterima atau diberdayakan oleh masyarakat. Jadi kalau bilang lifestyle, dan ini memang berkaitan pasti dengan adanya middle class. Middle class itu maksudnya kalangan tengah. Masyarakat muslim menengah ke atas yang kemudian memperilakukan yang berkaitan dengan hukum Islam itu, maka kemudian dia menjadi mudah untuk diterima oleh kalangan bawah. Karena biasanya kalau middle class itu paling tidak secara psikologis dia memberikan dampak yang kemudian dia menjadi trendsetter atau inspirator bagi masyarakat bawah. Yang kemudian kalau kita lihat bahwa halal lifestyle ini sendiri itu bukan hanya diminati, tadi juga sudah disampaikan, itu tidak menjadi hal yang harus pada negara yang muslim, tapi dia sudah ada pada banyak negara, termasuk di situ dikatakan New Zealand, Thailand maupun Jepang. Itu semua telah mengambil posisi, kalau kita lihat mereka adalah bukan
masyarakat dengan mayoritas muslim, tapi bagaimana kemudian halal lifestyle itu diakomodir, diterima dan dijadikan sebuah kebijakan dalam pemerintahan khususnya dalam bidang ekonomi, itu terlihat secara global pada negara-negara yang non muslim pun. How about Indonesia? Bagaimana dengan Indonesia? Kalau kita bilang tadi bagaimana dengan Maluku? Apa yang dijelaskan oleh pemateri sebelum saya tadi dengan jelas sebenarnya sudah memaparkan bahwa kalau ini juga berkaitan dengan pariwisata, bahwa segala hal yang berkaitan dengan pariwisata halal yang dikenal dengan ramah muslim atau friendly muslim itu sudah dicanangkan oleh pemerintah Maluku, sehingga kalau kemudian dikatakan how about Indonesia, itu disebutkan widely practiced but not yet perfect. Jadi kalau dibilang secara luas itu sudah dipraktekkan tapi belum sempurna. Jadi kalau misalnya tadi begitu eloknya, begitu bagusnya apa yang menjadi ketetapan pemerintah Maluku khususnya yang mewakili Indonesia, kalau kita lihat di sini, maka kemudian itu tinggal kesempurnaannya bergantung kepada implementasi, dan itu akan tadi juga disampaikan itu bersifat integratif pada semua stakeholder. Kemudian lanjut, kalau dari menteri kita itu mencanangkan bahwa setidaknya ketika ingin mengembangkan ada 6 hal. Tadi juga kita diakomodir beberapa hal. Yang pertama adalah makanan dan minuman, wisata, busana, media, kosmetik, dan energi halal. Nanti kita lihat kalau pada standar global secara internasional ada satu yang berbeda yang berkaitan dengan energi halal. Terus kalau kita lihat bahwa di slide ini juga dikatakan bahwa halal lifestyle itu bukan ditujukan kepada non-muslim, karena dia nanti selanjutnya kita akan lihat dia tidak hanya berkaitan dengan bagaimana hukum Islam itu hanya menyelamatkan orang muslim, tetapi kemudian sebenarnya hal-hal yang berkaitan dengan halal ini adalah menyelamatkan kemanusiaan. Maka kemudian prakteknya penerimaannya itu bersifat lebih luas. Kemudian ada bahasa yang menyatakan bahwa kalau semakin berkembang halal industri itu, maka halal produk akan semakin enjoy the public, akan semakin dinikmati oleh publik, dan itu otomatis akan memberikan progres bagaimana kemudian ekonomi syariah di Indonesia kalau kita tarik ke Maluku akan berkembang lebih maju. Selanjutnya ada beberapa semacam quote atau moto yang menyatakan bahwa halal lifestyle for a better quality life. Jadi kalau bilang halal lifestyle itu bukan Islamic law, tapi halal lifestyle itu adalah better quality life. Jadi kualitas kehidupan yang lebih baik. Maka di situ berkaitan dengan good, kebaikan, safe and healthy. Dia berkaitan dengan keamanan dan juga kesehatan. Jadi lebih clean, lebih sehat, lebih higienis. Jadi kalau secara dunia halal ini bukan lagi dilihat Islamic law, tapi bagaimana kemudian dia menjadi higienis, dia menjadi bersih, menjadi lebih sehat pada akhirnya. Kemudian kita akan lihat bahwa ada halal tourism in the world. Kalau ini kita berbicara tentang pariwisata, otomatis nanti sebagaimana tema kegiatan ini ada halal tourism based on local wisdom. Pada laporan State of the Global Islamic Economy tahun 2022, Indonesia itu masih menempati urutan yang keempat. Yang secara yang kemudian dia terbagi pada 6 sebelumnya kali ya. Lanjut. Slide ke-6. Kalau kemudian dilihat bahwa pada laporan itu terdapat 6, lanjut setelah ini, lanjut. Ya. Lanjut lagi, 1. Ya. Kalau kemudian kita lihat bahwa kalau pada laporan State Global Economy itu ada 6 hal yang berkaitan dengan pertama Islamic Finance, halal food, Muslim friendly travel. Jadi kalau tadi Maluku telah mengakomodir term ini, kata-kata ini bahwa Muslim friendly travel, meskipun Muslim friendly tourism mungkin pengataannya. Kemudian modest fashion,
pharma and cosmetic, media and recreation. Jadi ada perbedaan dengan khusus Indonesia yang dikatakan oleh kementerian kita yaitu pada halal energi. Nah, kalau kita lihat dari skema, Indonesia itu berada pada posisi keempat, namun dari 6 hal itu Indonesia hanya menempati memang 4 bidang. Dan secara kebetulan pada Muslim friendly travel itu Indonesia tidak menempati menjadi 10 besar. Tentu saja nanti ini akan berpulang, kenapa tidak indikator yang digunakan oleh global State of the Global Islamic itu kita akan lihat. Lanjut, ini adalah rinciannya yang memperlihatkan Indonesia. Lanjut, kita akan melihat signal of opportunity, dalam artinya opportunity atau kesempatan yang bisa dilihat dari, lanjut, opportunity yang bisa dilihat bahwa ada diversifikasi penawaran perusahaan yang berkaitan dengan perjalanan. Tadi juga sudah disinggung. Sebenarnya kalau pada saat ini, kalau kita melihat ada misalnya Traveloka. Traveloka itu tercatat secara internasional sebagai sebuah perusahaan dalam bidang memfasilitasi mudahnya travel. Kemudian yang selanjutnya adalah kalau kita lihat, kalau Saudi Arabia kita anggap sebagai negara tradisional dalam posisi hukum Islam, maka saat ini pun Saudi Arabia mengambil kesempatan untuk mengembangkan halal tourismnya bukan berbasis tradisional. Dia sudah membangun leisure, jadi membangun fasilitas yang sangat mewah untuk menarik wisatawan, dan itu bukan hanya berkaitan dengan ibadah haji tentunya, tapi berkaitan dengan di Laut Merah. Yang selanjutnya adalah ada sustainable, yaitu keberlanjutan. Jadi kalau misalnya yang harus kita pegang adalah sustainable, keberlanjutan ke depan, maka itu tentu saja di sini dikatakan akan pemulihan pariwisata. Keberlanjutan pemulihan pariwisata itu tidak hanya bergantung kepada pemerintah, tapi dia juga bergantung kepada industri. Ini tadi juga sudah disampaikan bahwa stakeholder ataupun ekosistem yang lain selain dari pemerintah itu memegang peranan penting untuk kemajuan pariwisata. Kemudian yang selanjutnya adalah ini sama terkait dengan yang bersifat online. Lanjut, kita skip. Nah, ada satu kata-kata yang dikemukakan meskipun ini berkaitan dengan tourism. Kalau Malaysia menempatin urutan pertama dalam State of Global Islamic Report ini, maka dia mengatakan memang bahwa mendorong minat pariwisata itu adalah termasuk pertumbuhan industri, tadi itu sudah dicanangkan oleh pemerintah kita di Maluku khususnya, kemudian kesadaran lingkungan dan perlindungan, itu termasuk dalam bagaimana kemudian kita melakukan sosialisasi, pendampingan, pelatihan, baik tadi disampaikan oleh pariwisata, perindustrian dan juga oleh OJK. Kemudian yang terakhir adalah ada satu hal yang di sini menarik dan itu kayaknya akan sangat lekat bagi kita adalah toleransi. Jadi kalau kemudian kita ingin kemajuan pariwisata yang tadi yang dikatakan friendly Muslim friendly, ramah Muslim, maka poin yang disampaikan oleh Mohamed Razib ini itu ada kata-kata toleransi. Kemudian yang selanjutnya adalah integrasi pasti, budaya dan apresiasi. Kalau kita bilang budaya berkaitan dengan tema dari kegiatan kita adalah berbasis local wisdom. Ini mungkin penjelasan yang ini kita skip. Sampai kepada slide yang ke-16 itu hampir sama. Ada beberapa, ini adalah petikan-petikan kata-kata yang disampaikan oleh kalangan milenial. Karena ini adalah berhadapan dengan para mahasiswa, milenial yang juga diharapkan menjadi pengusaha-pengusaha kreatif. Ada beberapa kutipan, lanjut masih. Lagi, masih. Lanjutan setelahnya, terus masih. Lanjut masih. Oke, tadi. Ya Kak, ya itu. Jadi kalau kita melihat kutipan-kutipan ketika ditanyakan kenapa mereka ingin datang kepada suatu tempat yang berkaitan dengan
Muslim friendly, bagaimana pariwisatanya, maka ada beberapa kata-kata yang ada di situ yang menyatakan bahwa memang secara umum menyatakan akan merasa nyaman ketika mereka datang kepada suatu tempat yang mereka mudah untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Islam. Karena ini adalah halal lifestyle, otomatis tadi juga sudah disampaikan bahwa ketika gong perdamaian tidak ada tempat sholat maka diusahakan. Itu bagian dari ketika mereka menyatakan yang ingin dekat dengan masjid, satu. Yang kemudian itu juga dikatakan bahwa ketika ada tersedianya halal food. Jadi kalau bilang halal lifestyle yang paling dekat itu adalah halal food, kemudian berkaitan dengan ibadah. Kalau ini yang paling penting untuk menyatakan halal lifestyle. Karena kalau misalnya daily activity, jadi kebutuhan setiap harinya itu pasti makanan. Maka kemudian benar sekali tadi dikatakan bahwa dorongan untuk sertifikasi halal bagi pelaku usaha yang ada di Maluku, apalagi kalau saat ini ada pelaku usaha ekonomi itu hanya dilakukan bisa dengan pendampingan yang dari pemerintah berdasarkan undang-undang Cipta Kerja itu dimungkinkan dengan self declare dan pemerintah itu memberikan program sehati yang gratis, maka ini adalah bagian penguatan ketersediaan penyediaan fasilitas untuk kemudian pariwisata halal itu, halal lifestyle itu dipenuhi atau terpenuhi dalam penguatan pariwisata halal. Kemudian itu dikatakan kalau termasuk ini anak muda ada yang menjawabnya cost effectiveness. Jadi kalau misalnya kemana mau pergi? Ya kalau biayanya murah. Wajarlah kalau kalian ditanya kemana pergi ya biayanya murah. Kalau ya biayanya mahal ya mikir, kecuali mungkin itu adalah pengusaha ya. Pengusaha. Tapi kalau udah pengusaha biasanya akan mikir juga ketika akan menggunakannya kalau tidak ada target yang bersifat ekonomi. Kemudian yang selanjutnya ada yang menyatakan bahwa ada, karena ini pada kalangan anak muda, ada juga campur tangan, bukan kita katakan campur tangan juga sih. Ada pertimbangan dari sisi orang tua yang melepaskan anaknya untuk melakukan travel, apakah kemudian halal lifestyle-nya itu terpenuhi gitu. Kira-kira bahasa lainnya adalah begitu. Kemudian ada yang menyatakan gini, dia comfortable, dia nyaman ketika pergi ke yang non-muslim country, meskipun itu bukan negara muslim, ketika yang kemudahan dalam melakukan apapun, termasuk kemudahan dalam menjalankan agamanya itu lebih terpenuhi dibandingkan, di sini tidak saya ini, dibandingkan dengan pergi ke negara Islam tapi tradisional. Dalam artian sepertinya ada dalam tanda kutip kesulitan. Terkait dengan pariwisata halal, di sini juga ada yang menjelaskan bahwa tadi sudah disampaikan. Dia bilang kalau when I travel, I look for a mosque and then try to branch out hotels and then are close to the mosque. Also I do one better bathroom. Jadi kalau misalnya kan pergi ke hotel yang dilihat tempat tidurnya dan tempat mandinya. Kalau di sini mereka melihat bahwa halal lifestyle karena Islam itu berkaitan dengan kebersihan, maka termasuk pertimbangannya adalah fasilitas hotel dan kamar mandinya. Kemudian lanjut, ada salah satu milenial juga yang mengatakan waktu dia pergi ke Jepang, dia sangat merasa nyaman ketika guideline-nya itu komplit. Jadi guideline-nya untuk tempat ibadah, guideline-nya untuk mendapatkan halal food-nya itu di mana, itu tersedia di guideline, di buku petunjuknya. Kalau kemudian mungkin kita bisa jadi ini ya, bisa jadi juga adalah ketika turis itu datang, maka di mana tempat-tempat yang makanan bersertifikat halal itu tertera. Nah itu yang disebut tadi guideline. Jadi otomatis kalau kita berbicara tentang negara non-muslim dimungkinkan tidak banyak. Kalau di kita mungkin sangat banyak ya. Tapi masalahnya di kita adalah apakah semua yang berbahan baku terlihat berbahan baku halal itu halal.
Ternyata kan tidak. Kalau kita bilang ayam goreng, apakah ayam goreng itu pasti halal? Kalau dalam lingkup negara kita tidak seperti itu. Karena sudah ada aturan yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Catatan akhir, kalau kita bilang bahwa, mungkin saya bacakan aja ya. Penguatan pariwisata bersifat integratif. Dalam artian tidak bisa dilakukan oleh dinas pariwisata sendiri. Tapi dia berupa integrasi kerja dan aktivitas dari stakeholder. Ini sebenarnya juga pengulangan saja. Yang kemudian dia setidaknya itu berada pada pemerintah, pebisnis dan investor. Kalau pemerintah itu lingkupnya pasti lebih akan banyak karena itu lintas kementerian atau lintas kantor dinas ya, dinas misalnya. Kemudian kalau kita bilang pebisnis itu otomatis tadi sudah disampaikan ada UKM, ada yang tingkat mikro, ada yang besar. Kemudian kalau dia berkaitan dengan investor, otomatis ini berkaitan yang tadi juga sudah disampaikan oleh perindustrian bahwa ketika terjadi mie dari sagu itu berarti berkaitan yang dari luar. Kemudian halal lifestyle di Indonesia dalam bidang halal food. Jadi kalau dibilang bidang halal food, maka itu tidak diragukan lagi dia akan menaik secara signifikan. Dan itu terbukti dengan penerbitan sertifikasi halal ketika halal saat ini dipegang oleh BPJPH. Dan kemudian ada kemudahan dengan self declare bagi UKM, maka untuk halal food, bidang halal food, Indonesia insya Allah itu termasuk yang berada pada lingkup teratas. Kemudian yang terakhir, kalau kita bilang dalam tataran lokal, maka peran masyarakat setempat, dalam artian kalau kita bilang ada local wisdom dan itu yang akan menggawanginya adalah masyarakat setempat, itu akan diperlukan berkaitan dengan pertemuan langsung dengan para turis. Tadi dikatakan bahwa ada friendly muslim, ramah muslim, maka ramah muslim itu bukan hanya fasilitasnya yang tersedia, tetapi perannya adalah pada masyarakat. Kalau di kita adalah peran masyarakat yang ada di Ambon. Benar nggak ramah? Kalau kemudian secara fasilitas dia ada, tapi masyarakat setempat dalam hal ini tidak bersifat ramah, tentu saja itu akan membuat pariwisata kita akan ada stereotip tersendiri tentunya. Kemudian kalau kita menyatakan kearifan lokal, kalau di sini dikatakan pariwisata berbasis kearifan lokal, maka kearifan lokal itu sebenarnya nilai yang bersifatnya distingsi. Jadi distingsi Maluku dengan tempat lain itu pasti ada. Dia menjadi kelebihan yang menjadi pembeda, yang menjadi karakteristik, yang menjadi spesifikasi tertentu bagi Maluku, yang kemudian itu akan menjadi satu kekuatan tersendiri. Tadi sempat dikatakan bahwa pantai-pantai kita itu tidak kalah dengan Bali. Kalau kemudian kenapa orang tidak datang ke sini, tentu saja ada banyak hal. Termasuk di dalamnya bisa jadi adalah transportasi. Bisa jadi itu yang menjadi hal. Hal yang selanjutnya tentu saja ada banyak hal lainnya, termasuk kalau kita bilang transportasi, kalaulah itu pada kalangan middle class atau itu pada kalangan maka tentu saja sosialisasi atau kita bilang bagaimana kemudian itu kita tampilkan menjadi sebuah iklan, menjadi menciptakan stimulan, menciptakan daya tarik tertentu, itu bisa jadi transportasi itu atau mahal dalam tanda kutip tidak menjadi hal yang diperhitungkan oleh kalangan itu. Meskipun kalau oleh kalangan milenial yang masih tadi menyatakan cost effectiveness. Mungkin itu sebelum berakhir, tadi sempat dikatakan oleh dari Bapak Dinas, ini kayaknya harus disambut oleh YIN. Jadi terkait dengan pusat studi halal, saya dari masyarakat ekonomi syariah saat ini, tapi juga adalah dosen YIN Ambon. Dan kebetulan sebagai ketua pusat studi halal, kita juga sudah punya pendamping halal, alhamdulillah. Sehingga kalaulah tadi dikatakan bahwa akan kolaborasi, maka di luar dari masyarakat mewakili masyarakat ekonomi syariah, tentu saja ini akan kita terima dengan baik. Kita sedang mendorong pendamping yang telah mendapatkan register dari BPJPH untuk melakukan pendampingan pada UKM dengan model self-declare. Karena kebetulan program Sehati dari Kementerian Agama itu diperpanjang sampai bulan November.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Doktor yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya ini karena sudah menunjukkan jam 12.15, mungkin nggak banyak sesi yang kita akan buka, cuma satu sesi aja. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada hal yang ingin ditanyakan, maka saya akan persilakan. Saya berikan untuk hanya 5 penanya. Ini 5 penanya sebenarnya ada hadiahnya, buat yang nggak mau nanya ya. Beneran ya, ada voucher dari OJK untuk yang nanya. Cuma 2 aja ya? Oke, 1, 2. Perempuan nggak ada perempuan? Oke, 1, 2, 3. Ya. Berapa? 6 ya? 5 aja. Perempuan 1. Yang di pojok 1, yang di belakang tadi 3, kemudian yang 4, satu lagi belakang 5. Oke. Silakan mohon bantuannya panitia untuk diberikan mic. Oke, saya lanjut aja deh. Silakan pertama buat perempuan, ladies first. Nanti sebutin namanya, mau pertanyaannya ditujukan kepada siapa ya? Oke, silakan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya untuk moderator. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Rizka Nawati Nur. Saya dari KSEI dari KSEI Universitas Halu Oleo. Kendari ya? Ya. Kendari, Halu Oleo Kendari ya? Wah jauh nih. Adapun pertanyaan saya ditujukan kepada OJK. Bapak Nofri, mohon diperhatikan pertanyaannya. Seperti kita ketahui, OJK secara umum berfungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap seluruh kegiatan dalam sektor keuangan. Adapun sektor keuangan sendiri itu dia ada yang diawasi itu ada beragam. Namun pertanyaan saya, OJK sendiri itu dari OJK sendiri itu dia berfokusnya pada perbankan yang bersifat pada sektor keuangan yang sifatnya legal. Dan pada yang saya lihat dari profilnya, OJK lebih berfokus pada perbankan konvensional. Lalu bagaimana peran OJK dalam sektor syariah? Bisa dijelaskan jika dibandingkan dengan peran OJK dalam perbankan konvensional. Terima kasih. Oke, terima kasih. Udah dicatat ya Pak Nofri ya. Selanjutnya yang dekat aja dulu ya, nanti baru kita ke sebelah kiri saya. Oke, silakan. Ini bajunya bagus-bagus ya, seragamnya. Silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdin. Saya juga sama dari Universitas Halu Oleo, KSUHO dari Kendari. Mungkin langsung saja. Jadi mungkin ini pertanyaan ditujukan kepada yang paling utama mungkin kepada Ibu. Jadi terkait para wisata yang berbasis halal ini. Mungkin jika kita melihat para wisata secara umum itu alhamdulillah mungkin kalau secara makanan itu mungkin halal kebanyakan yang kita temukan. Akan tetapi yang sangat disayangkan kebanyakan para wisata itu aktivitas muamalah yang ada di dalamnya. Contoh misalnya seperti para wisata-wisata itu permandian umum. Itu kan para wisata yang bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Sehingga ada yang mengatakan teman saya bahwa ini bukan lagi tempat wisata tapi tempat maksiat. Jadi bagaimana mungkin strategi apalah
yang bisa menuntaskan sehingga pariwisata seperti permandian umum ini bisa kita halalkan tidak hanya dari segi makanan, tapi juga muamalah yang ada di dalamnya. Boleh satu lagi? Silakan. Yang kedua, beberapa hari yang lalu Presiden dan Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengumumkan bahwa ekonomi Indonesia itu akan gelap 2023 karena menghadapi resesi ekonomi global. Melihat fakta seperti ini, apakah berdampak juga pada sektor pariwisata yang khususnya mungkin berbasis halal? Jika memiliki dampaknya, apa dampaknya? Dan jika tidak berdampak mungkin pada sektor mikro ini, apa alasannya? Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditampung dulu ya pertanyaannya. Yang pojok tadi, yang belakang baju putih, mohon izin. Ya. Oke. Jadi kadang katanya Bu, pariwisata tuh identik dengan lahun dan lagun gitu. Gimana mau halal katanya pariwisata, ada pemandian, ada spa, ada musik dan lain sebagainya. Kok ada halal tourism gitu ya? Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memberikan pertanyaan kepada Pak Yahya. Namanya siapa namanya? Dari mana? Perkenalkan, nama saya Baharjan Nyamankuan, asal dari Seram, Jurusan? MKS. MKS. Yang tadi saya dengar Pak Yahya bicara bahwa ekonomi ini akan tidak baik-baik saja. Jadi pertanyaan saya di sini, berikan saya penjelasan mengapa ekonomi saat ini tidak baik-baik saja dan penyebabnya seperti apa sampai dikatakan begitu. Itu saya mungkin. Itu aja ya? Iya. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Sebenarnya Pak Yahya udah pulang ya. Tapi mungkin dari OJK sebagai ekonom kan bisa analisisnya terkait ekonomi dunia dan dampaknya terhadap regional terhadap daerah kita. Oke, selanjutnya mohon panitia mic ke sebelah kanan saya, yang pojok baju hitam. Itu dulu yang pojok. Ini dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Nabi dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Juman Rumah 3. Saya dari jurusan Manajemen Keuangan Syariah, Institut Agama Islam Negeri Ambon. Di sini pertanyaan saya, mohon izin saya tunjukkan kepada Bapak OJK. Pertanyaan saya langsung saja. Di sini pertanyaan saya, bagaimana potensi pariwisata mendorong perkembangan industri keuangan? Dalam hal ini tujuannya pariwisata Kota Ambon. Mungkin demikian pertanyaan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya, ini Pak Rio nggak ada yang nanya ya kayaknya tadi ya. Ya itu. Silakan. Oke, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan oleh saya. Ya, pertama-tama perkenalkan, nama saya Bayu Setiawan Efruan, jurusan Pendidikan Matematika. Terima kasih. Pertanyaan saya menuju kepada pemateri Pak Batik Kuning. Batik Kuning, Pario namanya. Pario. Batik Kuning katanya. Oke, baik, terima kasih. Di sini tadi saya sempat melihat bahwa Pak menjelaskan persoalan potensi pariwisata rahmah muslim, yang dimana ada beberapa poin yang sudah Bapak jelaskan terkait dengan
potensi pariwisata rahmah muslim. Yang menjadi pertanyaan saya yaitu ada apa permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam permanfaatan potensi pariwisata rahmah muslim. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat para penanya ya, pertanyaannya bagus-bagus. Nanti jangan lupa untuk menghubungi panitia untuk mengambil voucher dari OJK. Ya. Tepuk tangan dong untuk OJK. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan dijawab oleh para pemateri. Kita berikan dulu kepada Ibu ya. Tadi karena beliau menyampaikan materi terakhir, tapi untuk menjawab pertanyaan kita berikan pertama. Silakan Bu. Oke, tadi pertanyaannya kayaknya penanya kedua kali ya. Yang berkaitan dengan kalau kita berbicara tentang pariwisata halal, lalu dihubungkan dengan bahwa di dalam kalau orang berrekreasi atau turis itu identik dengan lebih banyaknya ya pantai, dan itu pasti ada permandian. Nah, kalau kemudian ini adalah pariwisata halal, apakah akan ada percampuran antara laki-laki dan perempuan? Pertama. Yang kedua, apakah kemudian akan ada semacam kriteria ataupun aturan yang akan yang akan diberlakukan berkaitan dengan kalau kita berbicara tentang mandi, maka berkaitan dengan kostum. Nah, tentu saja hal ini kalau kita merujuk kepada hukum Islam, pasti hal itu akan diberikan alternatif. Dalam artian kalau misalnya kita menyatakan bahwa ada pariwisata halal, kalau itu dianggap sebagai sebuah kebijakan yang bersifat keseluruhan, maka tentu saja akan perlu tahapan edukasi pada masyarakat ketika itu kita berhadapan dengan yang non-muslim. Itu pasti. Sehingga kalaulah tadi disampaikan bahwa dalam pariwisata halal di situ juga ada muatan toleransi, kalau itu tetap kita pegang, maka alternatif untuk itu pasti disediakan. Dalam artian begini, kita merujuk pada undang-undang tentang halal saja misalnya. Pada undang-undang nomor 33 itu yang berkaitan dengan sertifikasi halal, itu kan dan dengan undang-undang cipta kerja, itu kemudian menimbulkan sensitivitas agama ketika ada makanan yang non halal bagi muslim, tapi kemudian halal bagi non-muslim. Apakah itu boleh? Apakah semua itu tidak beredar di Indonesia? Boleh beredar, tetapi menyatakan bahwa mengandung ada isyarat, ada simbol, ada tanda yang akan mengisyaratkan bahwa itu memang non-halal. Jadi sama dengan itu, sama juga dengan fasilitas pariwisata. Apakah kemudian akan ditutup? Dalam artian kita akan bilang bahwa ini adalah hukum Islam akan diberlakukan secara mutlak, secara keseluruhan dalam bentuk keharusan, itu tidak mungkin dilakukan. Karena kita bukan negara Islam dan masyarakat kita bukan semuanya orang Islam. Di sini pemerintah akan memberikan fasilitas, akan menyatakan, akan memberikan tempat itu bahwa ini adalah tempat permandian muslim, tempat permandian muslimah, atau ini wilayah. Akan ada pilihan alternatif terkait dengan itu. Tapi kalau ada pilihan, apakah itu tidak kita katakan pariwisata halal? Tidak begitu juga. Karena kalau dalam kita menyatakan pariwisata halal, tetapi di dalam misalnya gini, Maluku mencanangkan halal muslim, ramah muslim. Tapi apakah kemudian di Maluku tidak akan ada permandian yang di dalamnya ada campuran, ada campur atau tidak menggunakan kostum muslim? Tetap ada. Karena itu tidak harus seperti itu dalam pengertian kalau kemudian moto kita atau gaung pariwisata kita ada pariwisata halal, itu adalah mengakomodir dalam arti memberikan fasilitas.
tapi pada kenyataannya masyarakat kita juga ada yang tidak semuanya muslim, maka pemerintah wajib juga memberikan fasilitas itu. Jadi otomatis kita nyatakan kalau memang ada pariwisata halal, maka tentunya akan ada fasilitas yang mengkhususkan. Dia jadi akan menjadi pilihan. Gitu. Ini analisanya seperti ini ya. Nanti kalau bilang ada yang tidak setuju itu biasa. Tidak masalah. Dalam artian mau melihat bahwa tidak sama dengan, tidak identik ketika menyatakan pariwisata halal berarti hukum Islam yang akan berlaku secara keseluruhan pada daerah itu. Tidak mungkin. Kita merujuk kepada halal food. Halal food juga pemerintah mengakomodir. Boleh tidak setelah tahun 2024 ada makanan yang tidak halal di Indonesia? Boleh. Tetapi harus ada tanda, ada kepastian. Ini halal, ini ada tanda mengandung unsur tidak halal. Jadi ininya seperti itu. Lalu kalau kemudian dibilang, oh alternatif lain apa? Alternatif lain adalah kalau misalnya semacam dalam tanda kutip lokalisasi, nah itu boleh. Bukan lokalisasi prostitusi ya yang dimaksud. Tapi lokalisasi adalah ada lokalisasi bahwa ada lokal tertentu yang ditujukan terhadap khusus yang muslim tadi. Apalagi kalau kita bilang pariwisata biasanya turisnya itu kan keluarga. Ya kan? Bukan individu laki-laki muslim terpisah. Itu kan biasanya keluarga. Apalagi ketika itu keluarga, otomatis ada hal-hal lain yang harus dipertimbangkan. Kayaknya itu ya, itu saja dari KPTA ya. Atau ada lagi? Ya itu aja sepertinya Bu. Itu saja ya. Kalau berkaitan dengan ekonomi yang tadi, kalau misalnya mau komentar, kalau Pak Jokowi mengatakan bahwa nanti ekonomi akan gelap, lalu bagaimana dengan halal? Kalau bercermin kepada tahun 98 itu ternyata UKM itu tidak apa-apa. Dalam artian kalau dia ekonomi mikro itu tetap stay. Yang akan lebih berdampak adalah pada ekonomi yang lebih besar. Kalau itu nanti apakah berulang atau tidak, nanti kemudian itu bisa dianalisis dari sisi ahli ekonomi. Saya bukan ahli ekonomi. Mungkin demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan Pak Rio untuk menjawab pertanyaan rekan. Baik, terima kasih Pak Moderator. Meski tidak spesifik kepada kami, memang ada banyak hal yang beririsan dengan kami. Tapi yang pertama terkait dengan potensi ramah muslim, apa masalah dan kendala potensi wisata pariwisata ramah muslim tadi disampaikan oleh Bayu. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu. Jadi kenapa sampai bergerak dari halal ke muslim friendly? Karena tadi ada banyak stigma di situ yang sama sekali tidak menguntungkan ketika kita bicara ke pariwisata. Halal, ya. Apakah itu kemudian haram gitu. Jadi akhirnya istilahnya didefinisikan sebagai muslim friendly. Nah, muslim friendly ini juga punya kaitan dengan tadi banyak disinggung, kesadaran individu, kesadaran komunitas, kesadaran pelaku industri. Sayangnya memang lewat Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 itu banyak kewenangan industri pariwisata dicabut terkait terutama dengan perizinan. Dia masuk lewat OSS. Submission. Jadi seluruh perizinan sektor pariwisata tidak lagi menjadi domain dinas kepariwisataan. Jadi itu udah dicabut, yang punya korelasi terkait dengan industri tadi. Kita bicara industri. Nah, karena Muslim friendly ini adalah lifestyle, maka kami tidak bisa memaksa industri pariwisata untuk menjudge masuk dalam Muslim friendly atau wisata halal ini. Karena ini semua kenapa? Ini tergantung dari konsumen. Basically ini semua adalah pilihan, choice, opsional. Mereka mau seperti apa itu diapresiasi, diadaptasi oleh pelaku industri pariwisata. Seperti misalnya kolam renang. Kolam renang itu kita tidak bebas memaksa bahwa industri harus punya kolam renang yang spesifik Muslim friendly. Industri itu akan beradaptasi dengan kebutuhan. Kalau memang kebutuhannya memang seperti itu, ada potensi yang besar, maka kita akan mensegregasi area atau wilayah untuk berenang yang dipisahkan antara lelaki dan tadi misalnya ada keluarga
tetap kolam renang. Jadi ini sangat berkorelasi dengan pilihan seperti apa dan apresiasi seperti apa respon dari industri. Kami tidak bisa lagi memaksa harus seperti ini kecuali ada regulasi-regulasi misalnya di Aceh. Ada regulasi-regulasi yang spesifik terkait dengan hukum-hukum syariah. Tapi di luar itu maka kami tidak bisa terkait dengan terutama industri kepariwisataan, kami tidak bisa punya kewenangan lebih untuk memaksa seperti itu. Ini lebih bagaimana perilaku industri kepariwisataan merespon, mengapresiasi dan sama seperti ketika industri merespon bagaimana tren di Korea berkembang, maka industri itu akan merespon itu seperti apa. Festivalnya dibuat dan hal-hal yang lain itu sama seperti itu. Jadi ini sebenarnya lebih kepada lifestyle-nya. Jadi kalau tantangannya itu lebih ke lifestyle, termasuk tadi disampaikan juga terkait dengan bagaimana cara kita memandang toleransi seperti itu. Jadi kalau terkait dengan kendala sebenarnya karena ini potensi, ini choice, maka tantangannya ada pada level individunya, bagaimana kita sebagai konsumen. Tantangannya ada pada level industrinya, bagaimana industri memandang kebutuhan bahwa saya harus merespon dinamika global yang sudah seperti ini. Nah, misalnya di Jepang, di beberapa pusat perbelanjaan disediakan, tidak spesifik itu musalah, tapi itu adalah ruang peribadatan. Nah, di sini juga kami mendorong itu. Nah, pemerintah pusat tadi sudah saya sampaikan sudah mempublish bagaimana pedoman wisata pariwisata muslim friendly di 5 destinasi super prioritas. Maka di situ ada informasi terkait dengan di mana musalahnya. Di situ ada informasi terkait dengan bagaimana rumah makan yang sudah punya sertifikat halal yang bisa diakses oleh semua orang. Jadi kalau saya mau ke situ, ini adalah pilihan saya untuk berwisata sesuai dengan apa yang menjadi keinginan konsumen. Nah, yang menarik ada salah satu contoh ini yang terkait dengan toleransi. Ada satu resort yang baru dibangun di Kairatu, namanya Kairatu Beach. Kairatu Beach itu dia melarang minuman beralkohol, tapi tidak oleh hotelnya. Larangannya adalah oleh gereja di wilayah itu dengan alasan ini sasi gereja tidak boleh ada minuman alkohol. Yang punya resortnya adalah orang Muslim. Nah, itu adalah pendekatan kearifan lokal untuk apa? Mencegah, karena tadi pariwisata bisa berkembang kalau kondisi stabilitas ekonomi, stabilitas keamanan itu kondusif. Jadi pendekatannya ke situ. Tapi itu punya korelasi terkait dengan nilai-nilai tadi, Muslim friendly. Jadi tidak hanya bahwa yang punya hotel tidak ada rumah minuman beralkohol, tapi itu juga bagian dari kontrol di masyarakat. Itulah yang saya bilang bahwa itu ada kearifan lokal, itu bagian dari kesadaran kritis masyarakat. Jadi tidak saja dari pemerintah, tidak saja dari, tapi juga bagaimana industri menyikapinya, industri kepariwisataan. Jadi itu adalah satu contoh bahwa minuman alkohol itu dilarang, tapi bukan oleh pemiliknya, tapi oleh lingkungannya gereja yang mengklaim bahwa kami sasi itu melarang peredaran minuman keras di wilayah itu. Nah, itu salah satu contoh bagaimana industri dengan kearifan lokal menyikapi itu. Jadi itu sangat opsional sekali. Jadi bagaimana pendekatan industrinya. Itu yang kami kira terkait dengan beberapa pertanyaan pada kami. Nah, kalau dampak pariwisata ini yang katanya masa gelap. Untungnya terkait dengan ini, untungnya kita telah dihantam pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 salah satu kena dampak adalah sektor pariwisata. Semua indikator pariwisata terjun bebas turun ke bawah. Kunjungan wisatawan turun ke bawah, dan salah satu dampak dari yang nanti akan muncul dari ekonomi yang suram dari tadi disampaikan adalah pasti akan ada kunjungan yang terbatas. Kita sudah mencoba beradaptasi dengan COVID di mana kunjungan juga terbatas. Cuman masalahnya waktu itu kan duitnya masih ada. Ini sekarang duitnya akan berkurang, pengeluarannya akan berkurang. Nah, tantangannya adalah bagaimana sektor-sektor UMKM, ekosistem pariwisata kita perkuat, promosi tetap kita laksanakan. Kalau kunjungan tidak dilaksanakan secara fisik, maka kita akan publish secara online. Tapi yang menarik adalah banyak hal dari COVID-19 membuat orang berkreatif. Ada inovasi-inovasi yang berkembang sehingga ada orang destinasi, tapi dia bisa lewat virtual. Nah, itu hal-hal yang dapat kami
Meski tantangannya berat, tapi selalu saja ada solusi-solusi kreatif dari dinamika masalah-masalah yang ada, dan itu tetap menjadi pemerintah lah untuk memfasilitasi hal-hal itu sehingga dampaknya bisa berkurang ke masyarakat, terutama ekosistem pariwisata. Demikian Pak Moderator. Oke, terima kasih Pak Rio atas jawabannya. Kita berikan aplaus terlebih dahulu. Jadi menambah wawasan kita ya tentang pariwisata halal ya. Selanjutnya terakhir, Pamungkas, mungkin ada pantun lagi mungkin ditutup gitu ya. Silakan Pak Novi. Baik, tadi ada 3 pertanyaan ya, Siap. Pak ya. Baik, izin coba untuk merespon dari apa yang sudah ditanyakan tadi. Kami dari OJK berterima kasih bahwa teman-teman semua mengapresiasi kehadiran kami sehingga ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarah khusus spesifik kepada kami dari OJK. Pertama tadi berkaitan dengan peran OJK pada sektor perbankan syariah, benar ya begitu ya. Nah jadi sebagaimana tadi sudah kami sampaikan di awal bahwa OJK memiliki peran itu adalah mengatur, mengawasi dan melindungi. Nah kembali ke peran dan tugas pokok itu, maka OJK sendiri di perbankan syariah juga memainkan peran tersebut. Jadi kita di OJK saat ini sudah meng-create proses pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terkait dengan perbankan syariah itu sendiri. Jadi tahun lalu bahkan OJK sudah membentuk satu departemen khusus yang menjadi departemen yang khusus untuk pengawasan perbankan syariah dan departemen penelitian dan pengaturan syariah. Jadi kedua departemen ini memang bertugas fungsi untuk yang satu untuk melakukan penelitian riset terkait dengan seperti apa pengembangan perbankan syariah ke depan, produk-produknya, dan di sana juga melakukan pengaturan dalam hal ini bagaimana membentuk aturan-aturan main yang ada di perbankan syariah. Jadi dalam nanti outputnya adalah peraturan OJK atau POJK ataupun SCOJK yang menjadi panduan bagi perbankan syariah untuk beroperasionalisasi, dan itu semua sekali lagi berkolaborasi dengan dengan ekosistem syariah yang ada dan juga melibatkan para pihak yang terkait dengan hal tersebut, utama dari Dewan Syariah Nasional, MUI, dan kemudian juga dari Kementerian Agama dan sebagainya. Jadi itu juga dilakukan oleh OJK dalam rangka mendorong bagaimana pengembangan ekonomi syariah khususnya di perbankan syariah. Jadi melakukan riset, penelitian seperti apa produk-produk yang nantinya marketable untuk dijual di masyarakat, kemudian juga mengatur sedemikian rupa agar bisnis proses yang dilakukan oleh perbankan syariah itu tidak keluar dari koridor-koridor syariah. Itu yang dilakukan sehingga outputnya macam-macam, POJK, SCOJK, bahkan kita mengeluarkan kodifikasi produk perbankan syariah. Jadi itu menjadi semacam pattern yang harus dipatuhi oleh perbankan syariah. Nah selain melakukan penelitian dan pengaturan tersebut, OJK juga tadi memiliki satu departemen khusus yang melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah. Jadi dalam konteks kita mengawasi, maka departemen ini bertugas untuk setiap tahunnya itu melakukan pemeriksaan terhadap perbankan syariah, memastikan bahwa mereka patuh dengan aturan syariah yang ada, dan juga proses bisnis yang dilakukan itu sesuai dengan aturan main yang ada, sehingga tidak mengabaikan prinsip-prinsip kehati-hatian dan juga tidak mengabaikan nilai-nilai syariah yang harusnya dilakukan. Dan juga di konteks pengawasan ini bukan hanya dari sisi bank umum syariah saja, tapi juga BPR syariah dan sebagainya itu juga menjadi bagian dari OJK. Nah di luar itu juga ada IKNB syariah, juga ada pasar modal syariah. Jadi itu juga punya unit sendiri yang kita melakukan peran untuk mendorong tersebut. Nah, bukan hanya dari sisi pengaturan dan pengawasan, dalam konteks perlindungan juga kita memiliki salah satu departemen itu bernama Departemen Literasi dan Inklusi Keuangan dan Departemen Perlindungan Konsumen. Nah, di sana tugasnya adalah melakukan edukasi dan sosialisasi. Salah satu yang dilakukan adalah melakukan edukasi terhadap ekonomi syariah dan keuangan syariah. Nah, kita juga dalam periode-periode tertentu, misalnya di bulan ini, bulan inklusi keuangan di Oktober, kita juga melakukan kampanye produk-produk keuangan, peningkatan literasi keuangan, dan di dalamnya juga ada mengenai keuangan syariah. Jadi itu beberapa hal yang kami lakukan dalam rangka berperan dan mendorong sektor perbankan syariah dan secara khusus maupun keuangan syariah yang ada di Indonesia secara lebih umumnya. Itu yang mudah-mudahan bisa menjawab ya, Kemudian bagaimana potensi pariwisata
yang ada di Maluku ini untuk mengembangkan industri keuangannya. Jadi begini, konteksnya industri keuangan ini adalah bagaimana kemudian ada kalau kita ada produk yang dijual ya. Jadi produknya itu ada, kalau kita bicara perbankan ada penyaluran, pembiayaan, ada penghimpunan dana. Nah, terkait dengan pariwisata, ketika memang nanti pariwisata seperti dari Bapak sampaikan itu berkembang di Maluku, tentu sektor itu juga akan ada yang menggerakkan. Utamanya yang menggerakkan itu adalah para pelaku usahanya. Sekali lagi, nah para pelaku usaha ini ketika mereka berbisnis, tentu mereka membutuhkan tambahan permodalan. Yang itu nanti bisa diakses ke industri keuangan. Nah, ketika pariwisata sudah berkembang, para pelaku usahanya juga sudah mulai menggeliat dan kemudian berkembang, maka mereka pasti akan mengakses juga industri keuangan. Dan secara otomatis industri keuangan juga akan terpengaruh. Ketika ada pembiayaan yang mereka akan salurkan, mereka secara otomatis aset mereka juga akan meningkat. Begitu juga halnya dengan dana pihak ketiga. Para pelaku usaha ini sendiri tentu pasti membutuhkan akses pembayaran, kemudian akses untuk menyimpan dana yang sudah diperoleh dari hasil usahanya. Nah, maka otomatis juga portofolio tabungan, depositonya sendiri pun itu juga akan meningkat dari industri keuangan. Nah, itu sangat berkorelasi positif. Jadi ketika pariwisata ini menguat, maka secara otomatis industri jasa keuangan juga meningkat seperti itu. Dan tadi menarik memang apa yang disampaikan oleh Bapak kita dari Dinas Pariwisata bahwa Pak Rio, bahwa sebenarnya industri pariwisata itu juga akan merespon apa yang menjadi kebutuhan daripada wisatawannya. Oleh karena itu salah satu yang mesti kita lakukan adalah ya sudah, kalian, kita semua nih para umat muslim ya katakanlah, kita harus bisa jadi orang kaya begitu. Karena kalau kita jadi orang kaya, kita berwisata, kita maunya apa itu pasti akan direspon kebutuhan kita begitu. Nah, ini yang ini harus menjadi perhatian bagi kita. Jadi kalau teman-teman memang ingin menjadi menjadi attention ekonomi wisata halal itu, maka jangan kita hanya meminta dari pihak lain, tapi kita harus merespon diri kita sendiri. Kalau kita sudah punya uang banyak, kita mau apa gitu, kita tinggal minta begitu. Kenapa kemudian di hotel katakanlah ada kamar rokok, smoking dan non smoking? Karena memang kebutuhannya seperti itu. Nah, begitu juga nanti kalau kita sudah, katakanlah umat muslim ini sudah memang ya banyak yang kaya dan banyak kebutuhan yang kita bisa memberikan, attention mereka juga akan berbeda gitu. Nah, itu menarik memang. Jadi Pak Rio juga sudah membuka mindset kita bahwa ya kalau kita ingin wisata halal ini survive, berkembang, ya dari kita juga sendiri gitu. Jangan kemudian malah kita pada saat berwisata malah milihnya yang konvensional begitu. Nah, itu yang menjadi perhatian. Dan terakhir ini tadi menarik nih Pak ya, karena tadi saya dapat PR bagaimana nih kemudian resesi global itu nanti bisa berpengaruh ke Indonesia. Sebenarnya yang lebih pas menjawab adalah teman-teman dari BI ya kan, ataupun dari BPS, karena mereka yang melakukan riset terhadap hal tersebut. Tapi kami dari sisi OJK tentu juga berdiskusi mengenai hal ini. Nah, kalau kita bicara resesi ekonomi global, kalau kita baca kemudian kita pelajari, ini sebenarnya kan bermuara awal muaranya kan dari perang Ukraina Rusia begitu ya, sehingga ada permasalahan dari sisi energi dan pangan. Nah, dampak krisis energi dan pangan inilah yang kemudian terjadi saat ini di Eropa dan di luar sana, sehingga mengakibatkan inflasinya menjadi meningkat. Karena kan ketika pasokan energi berkurang, pasokan pangannya berkurang, maka otomatis harganya pun menjadi naik. Ya. Nah, ketika harga naik itu tentu menjadi berdampak kepada inflasi. Dan beberapa negara bahkan inflasinya sudah ada yang di atas 70%. Nah, inflasi itu bagus bagi perekonomian, tapi kalau terlalu tinggi itu akan merepotkan. Oleh karena itu salah satu respon yang dilakukan oleh bank sentral di masing-masing negara adalah menaikkan suku bunga. Nah, ini juga menyebabkan perlambatan ekonomi. Ketika suku bunga itu dinaikkan, maka otomatis orang akan lebih memilih menyimpan uangnya. Nah, ketika dia lebih menyimpan uangnya, artinya ekonomi ini tidak berputar begitu. Gitu ya. Bisa dimengerti ya maksudnya ya. Nah, sampai di titik itulah kemudian ancamannya muncul. Jadi kebutuhan ekonomi meningkat, di satu sisi pemilik uang itu tidak mau berekonomi secara normal dan terjadi perlambatan. Sehingga itu yang kemudian menyebabkan resesi yang ada di negara-negara Eropa saat ini. Nah, apakah nanti Indonesia akan berpengaruh? Ini
yang masih teka-teki sebenarnya ya. Banyak pengamat yang mengatakan akan berpengaruh, ada juga yang mengatakan tidak berpengaruh. Tapi paling tidak tadi sampaikan tadi teman kita, Bapak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan itu sudah memotivasi kita untuk bersiap. Ada sinyalemen itu di sana. Namun demikian, kalau saya pribadi sekali lagi ini semuanya tergantung kepada kondisi perekonomian lokal kita. Karena kan sebenarnya kalau kita terlalu tergantung dengan negara luar, maka itu akan berdampak. Tapi kalau ekonomi kita itu lebih banyak bergantung ke lokal, katakanlah pasarnya, itu sebenarnya tidak terlalu berdampak. Karena kan sumber masalahnya bukan di kita, sumber masalahnya itu eksternal, bukan di Indonesia. Sekali lagi kalau memang itu terjadi, ya mudah-mudahan kita berharap itu tidak akan berimbas langsung ke Indonesia, karena sekali lagi kita itu masih memiliki banyak potensi sumber daya alam yang bisa kita gali, kita manfaatkan. Dan rasanya kalau untuk krisis pangan kita nggak mungkin krisis pangan. Energi kita masih punya batu bara, kita masih punya minyak bumi yang kita olah, yang kita miliki begitu. Jadi ya kita tetap optimis, walaupun resesi itu akan terjadi di 2023, ya mudah-mudahan dampaknya tidak terlalu berpengaruh ke Indonesia. Apalagi saat ini laju inflasi kita masih terkendali, masih di kisaran 4-5%. Demikian itu saja. Barangkali terima kasih Pak Moderator. Luar biasa. Kita berikan aplaus terlebih dahulu buat Pak Nofri. Sekali lagi terima kasih buat Ibu Dr. Tola, Ibu Pario dari Dinas Pariwisata, dan Pak Nofri atas pemaparan materi yang luar biasa, memberikan kita insight, wawasan terkait dengan pariwisata halal, industri keuangan syariah, dan lain sebagainya. Satu hal yang ingin saya highlight terakhir, tadi menarik sekali apa pemaparan dari Pak Nofri. Tadi pariwisata halal tuh respon atas demand daripada umat muslim, tapi syaratnya umat muslimnya harus kaya, harus punya cuan gitu ya. Bahkan Rasul mengatakan, kadal fakru ayyakuna kufran. Jadi fakir, miskin itu lebih dekat dengan kekafiran. Oleh sebab itu seorang muslim atau ekonom muslim harus punya uang banyak, harus cuan. Dan semoga kita semua di sini dirahmati Allah, diberkahi dengan rezeki yang melimpah. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata saya sebagai moderator memohon maaf bila memandu acara ini dengan tidak baik. Sekali lagi mohon maaf bila ada salah-salah kata kepada para pemateri maupun kepada teman-teman sekalian. Mari kita akhiri seminar kita pada kesempatan kali ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya moderator undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.